Selamat pagi semuanya. Halo pendengar setia podcast kita. Selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu wawasan kebangsaan dalam perspektif generasi masa kini. Hari ini saya tidak sendirian, ditemani sama empat narasumber yang luar biasa. Boleh perkenalan diri dulu untuk yang pertama, narasumber saya yang masih sangat muda, yaitu untuk Kak Intan, silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Yuniar selaku moderator untuk waktunya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Nama Yuniari, saya mahasiswa aktif di Ilmu Politik Universitas Indonesia. Untuk saat ini saya masih aktif juga untuk mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Indonesia. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya datang dari pendidik Indonesia yang sangat luar biasa, sangat inspirasi guru PPKN dari SMA Bangsa. Silahkan Pak Obed. Ya, terima kasih Mbak Yuniar selaku moderator atas waktunya dan teman-teman sekalian. Izin perkenalkan nama saya Obed. Untuk background pendidikan saya, dulu saya kuliah sama sepertinya sama si Mbak Intan ini. Kita sama-sama dari alumni Universitas Indonesia. Saya lulusan tahun 2014. Untuk sekarang sendiri saya sudah mengaktif mengajar di guru PPKN SMA Bangsa. Mungkin sekian itu perkenalan dari saya. Boleh saya kembalikan ke Mbak moderatornya Mbak Yuniar. Terima kasih. Jadi satu alumni ya. Ya, mungkin kita selalu mengalami, cuman udah beda angkatan ya, Mbak Intan. Oke. Lalu kita juga kedatangan dari aktivis sosial ini Kak Kris yang sangat menginspirasi anak muda di sosial media. Silahkan Kak Kris untuk perkenalan diri. Ya, makasih Mbak Yuniar. Perkenalkan, nama saya Kristina Rizaloho. Saya merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Saya sekarang ini aktif sebagai aktivis sosial dengan latar belakang ilmu hukum yang saya miliki. Saya fokus sama isu hak asasi manusia, keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan masyarakat, Mbak. Mungkin itu aja perkenalan saya dulu. Saya berikan lagi sama Mbak Yuniar. Baik, Kak Kris. Kak Kris ini sangat terkenal di Gen Z, apalagi di sosial media, teman-teman. Siapa yang nggak kenal Kak Kris? Untuk selanjutnya, selamat pagi, Bapak Leda Abdul. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sekiranya bisa perkenalan lebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih Kak Yuniar atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Letai Abdul Syukur Ridwan Toko. Dulu saya pendidikannya di Akademi Militer Magelang tahun 2020 dan saat ini saya sekarang bertugas di Pusbintal, Pusat Pembinaan Mental, sebagai staf Direktorat Mental Ideologi. Mungkin begitu saja perkenalan dari saya, kemudian saya kembalikan ke moderator Kak Yuniar. Baik. Terima kasih semuanya. Narasumber yang berkenan untuk hadir di podcast kita kali ini. Langsung aja kita mulai ke topik yang pertama ya teman-teman. Saya mulai ke Kak Intan dulu sebagai mahasiswa ilmu politik. Apa sih sebenarnya arti wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini? Oke, jadi begini Kak Yuniar. Arti wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini ya, menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita mau melangkah. Tantangan generasi muda saat ini adalah derasnya arus globalisasi dan media sosial yang membuat identitas nasional sering terpinggirkan. Banyak anak muda lebih hafal budaya luar dibanding sejarah bangsanya sendiri, Kak Junior. Seperti itu. Sangat menarik ya menurut Kak Intan ini. Lalu, apa peran mahasiswa untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan? Untuk menurut saya, mahasiswa harus aktif dalam ruang diskusi,
organisasi, dan kegiatan sosial, Kak. Kita tidak boleh hanya diam atau jadi pengamat. Wawasan kebangsaan harus diterapkan dalam kehidupan nyata, misalnya dengan menghargai perbedaan, melawan hoax, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau dari pendidik Indonesia yang sangat menginspirasi eh, untuk anak muda dan peran generasi muda selanjutnya, kembali untuk ke Pak Obed sebagai guru PPKN. Bagaimana secara sekolah menanamkan wawasan kebangsaan pada generasi muda? Ya, baik, terima kasih Mbak Yuniar atas waktunya dan teman-teman semua. Mungkin kalau dari sisi saya sebagai insan pendidikan ya, dari guru PPKN sendiri, apabila yang diterapkan di sekolah kami sendiri itu menanamkan nilai Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga adanya semangat persatuan. Nah, tapi emang zaman sekarang tantangannya emang agak-agak susah-susah gampang ya, teman-teman, karena anak-anak sekarang tuh sudah jauh lebih kritis. Dan untuk kedepannya, kalau dari kami sendiri, bagaimana sih cara relevan yang mungkin kita bisa mengajarkan ke anak-anak agar bisa tetap difahami dan diterima? Mungkin melalui contohnya ke kasus aktual, atau mungkin ke debat kelas, atau mungkin simulasi sidang. Jadi anak-anak lebih interaktif dan lebih berminat dalam membahas tentang wawasan kebangsaan ini. Dan anak-anak juga tidak cukup hanya untuk diberikan hafalan untuk sekarang, tapi juga diberikan kesempatan untuk mengalami bagaimana kebangsaan itu hadir mungkin dalam kehidupannya atau kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Mungkin seperti itu, Bu Yuni. Jadi bukan hanya sekedar teori ya Pak, tapi juga praktik. Ya, betul. Pada saat ini memang mahasiswa itu dituntut untuk langsung praktik ya. Mungkin kayak berdebat soal isu lingkungan, atau mungkin soal isu-isu masyarakat yang sedang hangat pada saat ini. Jadi mereka belajar hanya bukan tentang argumen aja, tapi bagaimana sih cara mereka juga menjaga persatuan dalam perbedaan pendapat itu sendiri. Dan menurut saya pribadi, bahwa itu memang termasuk esensi dari wawasan kebangsaan. Begitu, Mbak Yunia. Baik, baik. Kemudian menurut perspektif aktivis sosial dan tokoh masyarakatnya, kita beralih ke Mbak Kris. Dari perspektif masyarakat sipil, bagaimana kondisi wawasan kebangsaan kita saat ini? Iya, Mbak Iner. Kalau saya melihat ada dua sisi nih, Mbak. Satu sisi, banyak anak muda yang mulai sadar pentingnya nasionalisme. Misalnya nih, lewat gerakan sosial, kampanye lingkungan, atau aksi solidaritas. Tapi, di sisi lain, ada juga ancamannya, Mbak. Seperti menguatnya itu isu intoleransi, politik identitas, dan individualisme. Gitu, Mbak. Betul banget sih. Apa selanjutnya yang bisa dilakukan masyarakat agar wawasan kebangsaan tidak hanya sekedar slogan? Nah, kalau menurut saya ya Mbak, masyarakat itu harus aktif Mbak. Misalnya, tokoh masyarakat bisa menjadi teladan dalam sikap toleransi. Organisasi masyarakat bisa mengadakan dialog lintas budaya, dan warga biasa bisa mulai dari hal kecil Mbak, seperti gotong royong. Intinya wawasan kebangsaan itu bukan hanya milik negara atau sekolah Mbak, tapi milik kita semua Mbak. Gitu Mbak Yunia. Jadi menurut Kak Kris, menjaga kebangsaan itu pekerjaan kolektif. Iya, Mbak. Benar sekali, Mbak. Kalau masyarakat terpecah, sebesar apapun program pemerintah tidak akan efektif, Mbak. Tetap aja. Gitu, Mbak. Saya setuju sih untuk kali ini. Lalu kita lanjut ke seorang prajurit yang siap menjaga kedaulatan NKRI, Letnan Abdul. Bagaimana TNI memandang wawasan kebangsaan dalam konteks pertahanan negara? Nah, baik. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih, Mbak Junior. Jadi, banget atau wawasan kebangsaan itu merupakan fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, bagi TNI itu berarti menjaga agar rakyat punya rasa cinta tanah air, rela berkorban, dan setia pada persatuan bangsa. Nah, di sini kami punya program seperti bela negara, pembinaan teritorial, dan kerjasama dengan masyarakat. Jadi semua itu bertujuan supaya rakyat itu semua sadar keamanan bukan hanya tugas TNI, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Gitu, Pak. Baik nih, dengan
mudahnya akses internet dan bebasnya informasi yang berada di sosial media. Ada yang bilang anak muda sekarang lebih sibuk di dunia digital daripada urusan kebangsaan. Menurut pandangan Letda Abdul sebagai TNI, bagaimana pendapat Anda? Nah, itu benar Mbak, itu juga merupakan tantangan besar, tapi sebenarnya dunia digital itu bisa jadi ruang baru untuk menumbuhkan rasa nasionalisme misalnya, yaitu dengan membuat konten kreatif tentang sejarah, budaya, atau kisah pahlawan. Nah, di sini TNI juga mendorong kolaborasi dengan komunitas digital agar wawasan kebangsaan itu bisa relevan dengan generasi muda saat ini. Begitu Kak Junior. Jadi menurut Letda Abdul, TNI bukan hanya menjaga batas negara ya, tapi juga ikut menjaga jiwa kebangsaan masyarakat, betul? Ya, betul sekali Mbak Junior. Jadi persatuan bangsa itu adalah pertahanan terkuat kita. Oke, baik. Luar biasa sekali diskusi kita pada pagi hari ini dari mahasiswa kita belajar pentingnya keterlibatan aktif generasi muda. Lalu dari segi pendidikan juga dari guru PPKN kita belajar pendidikan sebagai fondasi. Betul ya. Kemudian dari aktivis sosial dan tokoh masyarakat kita bisa belajar bagaimana peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan dari TNI kita dari pertahanan kita juga belajar bagaimana pentingnya menjaga pertahanan dan kolaborasi aktif dari eh, aparat dan masyarakat sipil seperti itu. Sebelum kita tutup, saya ingin meminta satu kalimat refleksi singkat dan masing-masing narasumber. Silahkan, siapa dulu ini yang mau mulai? Saya boleh Kak Yuniar Silahkan, silahkan. dari mahasiswa ilmu politik. Saya menginfokan generasi muda jangan lupa sejarah karena disitulah kita menemukan jati diri bangsa. Wah, betul banget sih. Jangan lupa kita sampai lupa sejarah. Karena kalau kita lupa, kita juga lupa nih sama kita siapa sebenarnya. Kemudian mungkin dari Pak Oben nih, dari guru PPKN. Ya, untuk saya sendiri bahwa memang menurut saya adalah pendidikan kebangsaan harus tetap relevan dengan zaman supaya tidak tertinggal dan masyarakat maupun anak-anak muda zaman sekarang yang sedang belajar bisa tetap mengikuti arah perkembangan zaman masa depan dan terus menjaga persatuan di Indonesia. Mungkin itu aja, Mbak Yuni. Oke nih, untuk anak-anak muda jangan lupa untuk tetap belajar karena itu sebagai fondasi kita, mengenal bangsa kita, dan semangat juga untuk Pak Obet untuk terus semangat mendidik anak-anak bangsa. Selanjutnya untuk eh, Kak Kris sebagai aktivis sosial dan tokoh masyarakat nih. Menurut Kak Kris, apa satu kalimat refleksi singkat dari Kakak? Oh, kalau dari saya, Mbak, singkat aja nih. Persatuan bangsa lahir dari aksi nyata, bukan hanya kata-kata. Nih, benar. Keren banget nih Kak Kris ini. Untuk Leda Arif, satu kalimat refleksi singkat. Oke, baik Mbak. Dari saya juga singkat aja. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah merupakan benteng kita untuk menghadapi segala ancaman. Gitu, Kak. Oke, terima kasih semua sama semua narasumber. Kak Intan sebagai mahasiswa politik, Kak Kris sebagai aktivis sosial, oke, Leda Abdul sebagai TNI, dan Pak Obed sebagai guru PPKN. Semoga diskusi ini terus bermanfaat untuk kita semua dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan di tengah dinamika generasi masa kini. Dan semoga apa yang kita bahas menjadi semangat baru bagi para pendengar untuk terus belajar, berkarakter, dan mencintai bangsa Indonesia. Sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Terima Yuniar. kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima teman-teman. kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya rekan-rekan semuanya.